1. Terdapat benda asing dalam darah penderita malaria sebagai penyebab penyakit tersebut. Perkiraan ini merupakan A. Suatu teori, B. Suatu hipotesis, C. Hasil penelitian, D. Hasil observasi, E. Hasil eksperimen. Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya melalui penelitian lebih lanjut. Dalam konteks ini, dugaan adanya benda asing dalam darah penderita malaria merupakan hipotesis yang diajukan untuk menjelaskan penyebab penyakit tersebut. Teori adalah penjelasan yang telah teruji dan diterima secara luas oleh komunitas ilmiah. Hasil penelitian, hasil observasi, dan hasil eksperimen adalah data yang diperoleh setelah melakukan pengamatan atau percobaan. 2. Perhatikan bagian proses pembuatan keju di bawah ini. Peranan bakteri pada proses pembuatan keju tersebut adalah A. Meningkatkan pH susu sapi sehingga proses fermentasi lebih cepat, B. Membantu fermentasi glukosa dan memberi aroma keju menjadi harum, C. Meningkatkan keasaman susu dan menghambat proses koagulasi, D. Membentuk asam laktat sehingga terjadi koagulasi susu secara cepat, E. Membantu fermentasi susu sehingga koagulasi berjalan lambat. Peranan bakteri keju seperti Lactobacillus bulgaricus dan lainnya sebagai pemfermentasi laktosa susu menjadi asam laktat, sehingga tingkat keasaman susu bertambah dan apabila telah ditambah rennet koagulasi terjadi secara cepat. 3. Perhatikan gambar dua tanaman di bawah ini. Kedua tanaman berada dalam satu diviso yang sama, tetapi dikelompokkan dalam subdiviso yang berbeda karena A. Mempunyai struktur bunga yang sama, B. Mempunyai struktur biji yang sama, C. Struktur bunga sama tetapi letak bakal biji berbeda, D. Struktur bunga berbeda tetapi letak bakal biji sama, E. Struktur bunga maupun letak bakal biji berbeda. Tumbuhan berbiji, spermatopita, merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan generatif. Di dalam biji terdapat embrio yang merupakan calon individu baru. Spermatopita dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan biji terbuka, gymnospermae, dan tumbuhan biji tertutup, angiospermae. Gambar pada soal sebelah kiri adalah anggota angiospermae dan sebelah kanan merupakan gymnospermae. Angiospermae memiliki bunga yang sesungguhnya yang berfungsi sebagai organ reproduksi. Bakal bijinya terbungkus oleh daun buah. Sementara itu, gymnospermae belum memiliki bunga sesungguhnya. Bakal bijinya terletak pada daun buah atau makrosporofil yang disebut strobilus betina. 4. Bakteri nitrat merupakan bakteri autotrof karena dapat hidup A. Tanpa oksigen, B. Dari zat organik, C. Dari zat anorganik, D. Tanpa cahaya, E. Dengan cahaya. Bakteri autotrof adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dari bahan anorganik. Ada dua jenis bakteri autotrof. Fotoautotrof, menggunakan energi cahaya untuk membuat makanan. Misalnya, alga, kemoautotrof, menggunakan energi dari reaksi kimia anorganik untuk membuat makanan. Misalnya, bakteri nitrat. Bakteri nitrat adalah contoh bakteri kemoautotrof. Mereka mendapatkan energi dari oksidasi senyawa nitrogen anorganik, seperti amonia atau nitrit, dan menggunakannya untuk mensintesis senyawa organik yang mereka butuhkan. 5. Ganggang atau alga dikelompokkan menjadi beberapa filum berdasarkan pigmen dominan yang dikandungnya. Manakah pernyataan di bawah ini yang tepat? A. Rhodophy mengandung pigmen ficosantin, B. Phaophy mengandung pigmen xanthophyll, C. Chrysophyta mengandung pigmen phycoerythrin, D. Rhodophy mengandung pigmen phycoerythrin, E. Chlorophyta mengandung pigmen karoten. Ganggang atau alga dibedakan menjadi 4 filum berdasarkan pigmen dominan yang dikandungnya, yaitu 1. Chlorophyta, ganggang hijau, mengandung pigmen xanthophyll, 2. Phaophy, ganggang coklat, mengandung pigmen ficosantin,
3 rhodophyll, ganggang merah, mengandung pigmen phycoerythrin, 4 chrysophyta, ganggang keemasan, mengandung pigmen karoten. 6. Seorang siswa meneliti jamur yang tumbuh pada biji kacang kedelai yang membusuk dengan mikroskop. Didapatkan bahwa tubuh berupa hifa berwarna putih tak bersekat, spora terdapat di dalam kotak spora yang berbentuk bonggol di ujung hifa, berinti. Dari data tersebut jamur hasil pengamatan siswa itu dapat dimasukkan ke dalam divisio, A. oomycota, B. ascomycota, C. basidiomycota, D. zygomycota, E. deuteromycota. Zygomycota adalah salah satu filum dari kingdom fungi. Zygomycota termasuk cendawan yang dicirikan dengan hifa yang tidak bersekat-sekat, aseptae, pada kondisi normal, vegetatif. Cendawan ini bersifat koenocitik, selnya berinti banyak, dan dapat membentuk struktur dorman bersifat sementara yang disebut zigospora. Zigospora terjadi karena peleburan dua gametangium yang menghubungkan kedua hifa induk seperti jembatan penghubung. 7. Penebangan tanaman mangrove untuk keperluan kayu bakar mempengaruhi ekosistem laut, komunitas terumbu karang, dan kehidupan di sekitar pantai. Pengaruhnya pada terumbu karang antara lain, A. Terumbu karang rusak karena sedimen tidak tersaring, B. Menyebabkan gelombang yang merusak terumbu karang, C. Hilangnya tempat berlindung berbagai biota laut, D. Pencemaran air oleh kegiatan penebangan mangrove, E. Populasi ikan berpindah ke daerah terumbu karang. Dampak penebangan mangrove. Ketika mangrove ditebang, kemampuan penyaringan sedimen hilang. Akibatnya, sedimen dan partikel-partikel lain terbawa ke laut dan menutupi terumbu karang. Terumbu karang yang tertutup sedimen akan mengalami kesulitan dalam melakukan fotosintesis dan bernapas, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian terumbu karang. Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai penahan gelombang. Maka dari itu, jika mangrove hilang, maka gelombang akan langsung menghantam terumbu karang. 8. Perhatikan gambar berikut. Dari pernyataan berikut ini yang tepat tentang gambar di samping adalah A. Phylum Platyhelminthes, kelas Trematoda, planaria, B. Phylum Nemathelminthes, kelas Trematoda, planaria, C. Phylum Platyhelminthes, kelas Turbellaria, planaria, D. Phylum Annelida, kelas Cestoda, fasciola, E. Phylum Platyhelminthes, kelas Turbellaria, fasciola. Platyhelminthes. Gambar tersebut menunjukkan ciri-ciri cacing pipih, yang termasuk dalam filum Platyhelminthes. Turbellaria, planaria adalah contoh dari kelas Turbellaria, yang merupakan cacing pipih yang hidup bebas, bukan parasit. Ciri khas Turbellaria adalah memiliki bulu getar yang digunakan untuk bergerak. Planaria, gambar tersebut jelas menunjukkan planaria, yang memiliki ciri-ciri seperti mata yang sederhana dan bentuk tubuh yang pipih. 9. Dilihat dari ciri hewan berikut, nama phylum, kelas, dan spesiesnya adalah A. Kakinya di kepala, Mollusca, Cephalopoda, Loligo, B. Kakinya di kepala, Mollusca, Gastropoda, Sepia, C. Kakinya pipih, Mollusca, Bivalvia, Octopus, D. Kakinya di perut, Echinodermata, Bivalvia, Sepia, E. Kakinya di kepala, Echinodermata, Bivalvia, Loligo. Ciri-ciri hewan. Hewan dalam gambar memiliki ciri khas, kaki di kepala, yang merupakan ciri utama dari kelas Cephalopoda. Bentuk tubuhnya menunjukkan bahwa ini adalah spesies cumi-cumi. Filum Mollusca. Cephalopoda termasuk dalam filum Mollusca, yang mencakup hewan-hewan bertubuh lunak. Kelas Cephalopoda. Cephalopoda memiliki ciri khas kaki yang termodifikasi menjadi tentakel di sekitar kepala. Contoh Cephalopoda termasuk cumi-cumi, loligo, gurita, oktopus, dan sotong, sepia. Spesies loligo. Loligo adalah genus cumi-cumi yang sesuai dengan gambar yang diberikan.
10 dari berbagai tingkat trofik pada gambar di bawah, dapat dibuat rantai makanan yang benar yaitu, A14610-7, B1710-6-11, C357-9-10, D357-10-11, E241-6-10. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen dan dekomposer, pengurai, untuk kelangsungan hidup. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Pada jaring, jari makanan di atas dapat disusun oleh rantai makanan dengan urutan nomor 3, 5, 7, 10, 11. Nomor 3 berperan sebagai produsen, nomor 5 adalah konsumen 1, nomor 7 adalah konsumen 2, nomor 10 adalah konsumen puncak dan nomor 11 adalah pengurai. 11. Perhatikan gambar proses penyadapan nira di bawah ini. Nira mengalir dari bunga jantan yang dipangkas ujungnya. Jaringan tumbuhan yang mengalirkan zat yang ditampung dalam bambu pada proses tersebut adalah A. Parenkim karena tempat terjadinya fotosintesis, B. Kolenkim karena tempat penimbunan hasil fotosintesis, C. Parenkim karena tempat penimbunan hasil metabolisme, D. Floem karena air nira merupakan cairan hasil dari fotosintesis, E. Xilem karena komposisi terbesar nira adalah air. Nira merupakan cairan yang kaya akan gula, yang merupakan hasil fotosintesis. Zat ini diangkut oleh floem, jaringan tumbuhan yang berfungsi menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain tumbuhan, termasuk bunga jantan yang dipangkas dalam proses penyadapan nira. 12. Berkaitan dengan fungsi organel, sel berikut ini yang banyak mengandung organel badan Golgi adalah A. Sel pankreas, B. Sel darah putih, C. Sel otot lurik, D. Sel tulang keras, E. Sel mata. Badan Golgi berfungsi dalam proses sekresi dan pengemasan protein, terutama yang akan dikeluarkan dari sel. Sel pankreas banyak mengandung badan Golgi karena pankreas berperan dalam menghasilkan dan mensekresikan enzim pencernaan, serta hormon insulin dan glukagon ke dalam darah. 13. Orang-orang sedang mendaki menuju puncak gunung yang cukup tinggi. Kandungan oksigen di daerah puncak gunung tersebut mulai menipis sehingga tampak beberapa orang sudah kelelahan. Bagaimanakah kegiatan tersebut akan mempengaruhi proses pernapasan mereka? A. Peningkatan kebutuhan oksigen akan menyebabkan aktivitas alveoli meningkat, sehingga volume cadangan inspirasi paru-paru bertambah. B. Kebutuhan oksigen yang meningkat berbanding lurus dengan penambahan jumlah sel darah merah, aktivitas alveoli, frekuensi pernapasan, dan volume tidal paru-paru. C. Peningkatan aktivitas alveoli dan elastisitas paru-paru menyebabkan jumlah sel darah merah bertambah, sehingga memperbesar kapasitas vital paru-paru. D. Aktivitas alveoli dan elastisitas paru-paru meningkat, sehingga meningkatkan frekuensi pernapasan dan jumlah udara residu paru-paru. E. Frekuensi pernapasan dan kecepatan difusi oksigen di alveolus meningkat, sebagai akibat dari bertambahnya kebutuhan oksigen. Saat seseorang mendaki ke puncak gunung yang tinggi, tekanan udara dan kadar oksigen di udara semakin rendah. Hal ini menyebabkan tubuh merespons dengan meningkatkan frekuensi pernapasan, hiperventilasi, untuk mendapatkan lebih banyak oksigen, meningkatkan kecepatan difusi oksigen di alveolus, karena tubuh berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi rendah oksigen, meningkatkan produksi sel darah merah dalam jangka panjang, tetapi ini tidak terjadi secara instan. 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian yang ditunjuk tanda panah berfungsi untuk A. Menyerap air dan garam mineral, B. Menyimpan bahan makanan, C. Transportasi air, D. Transportasi bahan makanan, E. Tempat fotosintesis. Gambar di atas adalah struktur anatomi akar dikotil. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Salah satu contoh organ pada tumbuhan adalah akar.
Akar berfungsi sebagai menyerap air dan unsur hara yang berada di dalam tanah. Akar tersusun atas beberapa jaringan seperti tudung akar, epidermis, korteks, endodermis dan stele. Struktur akar dikotil tidak memiliki parenkim sentral tetapi terdapat kambium di antara xilem dan floem. Bagian yang ditunjuk pada gambar adalah xilem yang berperan menyerap air dan garam mineral. 15. Ibu hamil yang menggunakan ekstasi selama kehamilan dapat membahayakan kesehatan janin. Hal tersebut disampaikan para peneliti berdasarkan hasil sebuah penelitian yang melibatkan 96 wanita Inggris yang memiliki riwayat menggunakan ekstasi sebelum dan selama kehamilan sebagai peserta penelitian. Pertumbuhan bayi, kontrol motoriknya, dan perkembangan otaknya dinilai saat lahir dan ketika bayi berusia 4 bulan. Bayi yang lahir dari ibu yang menggunakan ekstasi selama kehamilan memiliki kontrol motorik, serta koordinasi pada tangan dan mata lebih buruk jika dibandingkan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang tidak mengonsumsi obat terlarang. Berdasarkan artikel di atas, perkembangan motorik bayi terhambat karena A. Disfungsi sistem saraf tepi, B. Gangguan penjalaran impuls pada saraf simpatik, C. Pertumbuhan sel saraf penyusun otak terhambat, D. Jumlah sel saraf berkurang, E. Cedera pada sumsum tulang belakang. Ekstasi, MDMA, adalah zat psikoaktif yang dapat mempengaruhi perkembangan sistem saraf janin. Jika ibu hamil mengonsumsi ekstasi, zat ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel saraf di otak janin, yang menyebabkan gangguan kontrol motorik serta koordinasi tangan dan mata pada bayi setelah lahir. 16. Seorang pria pergi ke dokter setelah merasakan gejala tubuh sangat mudah lelah, selalu lapar, sering buang air kecil dan haus, mulut terasa kering dan berbau keton, dan luka sulit sembuh. Hasil tes urinenya di laboratorium seperti pada tabel berikut. Berdasarkan gejala dan hasil tes urin, pasien tersebut mengalami gangguan pada bagian A. Lengkung Henle, B. Tubulus distal, C. Tubulus proximal, D. Glomerulus, E. Tubulus collectivus. Berdasarkan gejala yang dialami pasien, mudah lelah, sering lapar, sering buang air kecil, haus, mulut kering berbau keton, dan luka sulit sembuh, serta hasil tes urin yang menunjukkan keberadaan glukosa dalam urin, kemungkinan besar pasien mengalami diabetes mellitus. Dalam kondisi normal, glukosa yang telah tersaring di glomerulus akan direabsorpsi kembali di tubulus proksimal. Namun, jika terdapat kerusakan pada tubulus proksimal, glukosa tidak dapat direabsorpsi dengan baik, sehingga muncul dalam urin glukosuria. 17. Gerak abduksi dan ekstensi pada gambar di bawah ditunjukkan dengan nomor A13, B24, C35, D14, E25. Abduksi adalah gerakan menjauh dari titik tengah tubuh. Contoh dari gerak abduksi adalah ketika mengangkat lengan tinggi ke atas, gerak tangan sejajar bahu, atau berjalan di sebuah tali. Ekstensi adalah gerak meluruskan tangan kaki. Contoh dari gerak ekstensi adalah saat kita berdiri kaki dalam posisi lurus. 18. Seorang bergolongan darah B tidak dapat ditransfusi dengan darah bergolongan A karena A. Aglutinogen A donor akan digumpalkan oleh aglutinin alfa resipien, B. Aglutinogen A donor akan digumpalkan oleh aglutinin beta resipien, C. Aglutinogen alfa donor akan digumpalkan oleh aglutinin A resipien, D. Aglutinogen alfa donor akan digumpalkan oleh aglutinin B resipien, E. Aglutinogen beta donor akan digumpalkan oleh aglutinin B resipien. Reaksi aglutinasi. Jika darah golongan A ditransfusikan ke orang dengan golongan darah B, aglutinogen A dari donor akan bereaksi dengan aglutinin alfa dari resipien. Reaksi ini menyebabkan penggumpalan, aglutinasi, sel darah merah, yang dapat berbahaya bagi penerima transfusi. 19. Di bawah ini adalah tabel makanan dan proses pencernaan yang akan dialami. Dari tabel di atas, pasangan yang tepat antara jenis makanan, organ,
dan enzim pencernaannya adalah A1510, B2810, C3612, D4811, E2812. A1510, roti mulut fruktase. Salah, seharusnya amilase, bukan fruktase. B2810, kentang usus halus fruktase. Kentang seharusnya di lambung, bukan usus halus. C3612, telur lambung protease. Telur seharusnya di pankreas, bukan lambung. D4811, alpukat usus halus lipas. Benar, alpukat mengandung lemak yang dicerna di usus halus dengan enzim lipas. E2812, kentang usus halus protease. Kentang seharusnya di lambung, bukan usus halus. 20 cara bernapas dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat mengenai pernapasan perut adalah A. Otot perut berkontraksi, rongga dada mengembang, udara masuk ke paru-paru. B. Otot diafragma berkontraksi, rongga dada mengembang, udara masuk ke paru-paru. C. Otot diafragma dan otot perut berkontraksi, rongga dada menyempit, udara keluar. D. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada mengambang, udara masuk ke paru-paru. E. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada menyempit, udara keluar dari paru. Paru. Pernapasan perut juga dikenal sebagai pernapasan diafragma, melibatkan kontraksi otot diafragma. Saat diafragma berkontraksi, dia bergerak ke bawah, memperbesar volume rongga dada. Peningkatan volume ini menyebabkan tekanan udara di dalam rongga dada menurun, sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. 21. Biji kacang panjang ditanam di 3 media tumbuh yang berbeda, yaitu tanah berpasir, tanah merah, dan tanah humus. Pertumbuhan tinggi tanaman diukur setiap minggu. Rata pertumbuhan tinggi tanaman dicantumkan pada tabel berikut. Berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa A. Tanah merah adalah media pertumbuhan yang paling baik bagi tanaman. B. Tanah berpasir kurang mengandung nutrisi pertumbuhan sehingga pertumbuhan lebih lambat. C. Tanah humus mengandung nutrisi dari hasil pembusukan daun-daun sehingga menunjang pertumbuhan. D. Tanah berpasir tidak dapat menunjang pertumbuhan akar tanaman sehingga pertumbuhan lambat. E. Tanah merah terlalu padat sehingga tidak dapat mengikat air untuk pertumbuhan. Kesimpulan berdasarkan data, tanah humus adalah media pertumbuhan terbaik untuk kacang panjang karena menunjukkan pertumbuhan tertinggi setiap minggunya. Tanah berpasir memiliki pertumbuhan terendah, menunjukkan bahwa tanah ini mungkin kekurangan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan optimal. Tanah merah memberikan hasil yang lebih baik daripada tanah berpasir, tetapi tidak sebaik tanah humus. 22, nomor 2, 4, dan 5 pada gambar tersebut adalah A. Reseptor, neuron motorik, neuron sensorik, B. Neuron sensorik, neuron motorik, efektor, C. Neuron sensorik, sinapsis, neuron motorik, D. Reseptor, neuron sensorik, neuron motorik, E. Efektor, neuron sensorik, neuron motorik. Pada sistem saraf dikenal adanya gerak biasa dan gerak refleks. Kedua macam gerak ini tentu berbeda jalan arah rangsangannya. Berdasarkan gambar, maka termasuk ke dalam gerak refleks yang tentu melewati beberapa bagian-bagian tubuh. Pada gambar nomor 2 adalah reseptor yang merupakan bagian awal dalam menerima rangsangan. Selanjutnya, nomor 4 adalah saraf sensorik yang berfungsi menerima rangsangan dari reseptor. Sedangkan nomor 5 adalah saraf motorik yang berfungsi meneruskan rangsangan dari sumsum tulang belakang menuju ke efektor. 23. Perhatikan gambar di bawah. Tempat pematangan sperma. Saluran keluar dari tempat pematangan dan tempat produksinya sperma. Dari gambar ditunjukkan pada nomor A12 dan 3, B23 dan 4, C56 dan 7, D45 dan 6, E54 dan 6.
Dari gambar, nomor yang sesuai adalah nomor 5, testis, tempat produksi sperma, nomor 4, epididymis, tempat pematangan sperma, nomor 6, vas deferens, saluran keluar dari epididymis. 24 tabel pertumbuhan kecambah kacang hijau dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Dari data pada tabel dapat disimpulkan, A. Pertumbuhan berbanding lurus dengan kenaikan intensitas cahaya, B. Cahaya tidak berpengaruh pada pertumbuhan, C. Semakin gelap cahayanya, pertumbuhan semakin cepat, D. Cahaya dapat menghambat pertumbuhan, E. Pertumbuhan tidak memerlukan cahaya. Cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan. Tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap akan tumbuh dengan cepat. Peristiwa pertumbuhan dengan sangat cepat di tempat gelap disebut etiolasi. Keadaan ini terjadi karena tidak adanya cahaya dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk pemanjangan sel-sel tumbuhan. Dampak dari peristiwa ini yaitu tubuh tumbuhan menjadi tidak normal, daunnya berwarna kuning, lebar dan tipis, batangnya kecil, sangat panjang, berwarna kuning dan lemah. 25. Suatu tanaman yang memiliki genotip M besar M kecil, N besar N kecil, O besar O kecil, P besar P besar, dengan gen M, N, dan O terpaut, sehingga akan menghasilkan macam gamet sebanyak A2, B4, C8, D10, E12. Pautan adalah gen-gen yang letaknya berdekatan pada kromosom yang sama dan akan tetap bersama pada saat proses pembentukan gamet. Berdasarkan soal di atas, macam gamet yang dapat terbentuk adalah dua karena terjadi pautan antara gen M, N dan O sehingga gen M, N, O selalu bersama saat pembentukan gamet. Sehingga gamet yang akan terbentuk yaitu M besar N besar, O besar P besar, dan M kecil N kecil, O kecil P besar. 26. Hal-hal berikut ini merupakan tahapan sintesis protein. 1. RNA membawa asam amino yang sesuai menuju mRNA di ribosom. 2. Terbentuk rantai polipeptida. 3. mRNA berada dalam ribosom. 4. mRNA dibentuk oleh rantai sense DNA di nukleus. 5. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom dalam sitoplasma. Dari tahapan sintesis protein di atas, urutannya yang tepat adalah A43512, B12345, C45123, D45312, E43521. Urutan yang tepat, mRNA dibentuk oleh rantai sense DNA di nukleus, mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom dalam sitoplasma, mRNA berada dalam ribosom, tRNA membawa asam amino ke ribosom, terbentuk rantai polipeptida. 27. Perhatikan gambar di bawah. Pernyataan berikut ini adalah benar berkaitan dengan gambar di atas, kecuali A. Tahap profase, karena telah terbentuk kromosom dengan 2 kromatid, B. Sel mempunyai 4 kromosom dengan 8 buah kromatid, C. Sentromer telah membelah untuk mengatur gerak kromosom, D. Telah terbentuk benang-benang spindel, E. Sentrosom telah terbelah menjadi 2 buah sentriol. Pada gambar di atas adalah tahapan profase mitosis. Ciri dari profase mitosis adalah 1. Membran inti mulai menghilang, 2. Kromatin memadat menjadi kromoso, 3. Sentrosom membelah membentuk 2 sentriol, 4. Terbentuknya benang spindel. 28. Perhatikan diagram di bawah ini. Produk 1 dan 3 dihasilkan dari proses A. Glikolisis dan siklus Krebs, B. Siklus Krebs dan transport elektron, C. Dekarboksilasi oksidatif dan glikolisis, D. Glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif, E. Dekarboksilasi oksidatif dan transport elektron. Satu, asam pirufat, dihasilkan dari glikolisis, yaitu pemecahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. 3. Oksaloasetat, bagian dari siklus Krebs, yang berperan dalam regenerasi untuk menerima asetil-CoA.
29. Berikut ini merupakan alasan Mendel memilih kacang RC sebagai objek penelitiannya adalah: A. Bentuk buah yang kasar dan memiliki keturunan yang sedikit. B. Memiliki keturunan yang sedikit dan memiliki 7 sifat kontras. C. Siklus hidup yang cepat dan memiliki keturunan yang banyak. D. Memiliki posisi bunga apikal dan siklus bunga yang lambat. E. Siklus hidup yang lama dan bentuk buah yang halus. Mendel menggunakan kacang RCs, Pisum sativum, sebagai objek penelitian dalam mengamati perbedaan sifat makhluk. Alasan digunakannya kacang RCs, Pisum sativum, adalah karena memiliki siklus hidup yang cepat, dapat melakukan penyerbukan sendiri, menghasilkan keturunan yang banyak, dan memiliki banyak sifat kontras. 30. Penyataan yang benar tentang pindah silang adalah: A. Terjadi pada sel yang mengalami mitosis dan meiosis. B. Selalu terjadi pada kromosom homolog pada setiap pembelahan sel. C. Sel anakan yang dihasilkan berbeda set kromosomnya. D. Gen dalam lokus sulit memisah secara bebas. E. Terjadinya rekombinasi kromatid pada kromosom yang homolog. Pindah silang, crossing over, adalah proses pertukaran segmen DNA antara kromatid non-saudara dari sepasang kromosom homolog selama profase 1 meiosis. Ini menghasilkan rekombinasi genetik yang meningkatkan variasi genetik dalam keturunan. 31. Di bawah ini yang bukan merupakan hal yang benar tentang albino adalah: A. Dikendalikan oleh gen resesif. B. Diwariskan melalui autosom dan gonosom. C. Pigmentasi kulit dan organ tubuh tertentu tidak normal. D. Dapat lahir dari suami istri normal heterozigot. E. PK terhadap cahaya yang intensitasnya tinggi. Albino adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh gen resesif. Gen resesif ini terletak pada kromosom autosom, bukan gonosom, kromosom seks. Artinya, albino diwariskan melalui kromosom non-seks. 32. Albino adalah suatu kelainan tidak adanya gen untuk menghasilkan pigmen melanin. Hal ini terjadi tidak adanya enzim untuk mengubah tirosin menjadi melanin dan dikendalikan gen A bersifat resesif. Jika seorang ayah albino dan bergolongan darah O dan istri normal heterozigot untuk albino dengan golongan darah B heterozigot, maka genotip, fenotip dan persentase anak-anaknya adalah: A normal heterozigot, B 50% dan albino, O 50%, B normal heterozigot, B heterozigot, albino, B heterozigot, normal heterozigot, O, albino, O, C normal heterozigot, B 25%, albino, B heterozigot 50%, albino, O 25%, D normal heterozigot, B heterozigot, albino, B homozigot, normal heterozigot, O, normal. O, E normal heterozigot, B homozigot, albino, B heterozigot, normal heterozigot, O, albino, O. Genotipe anak-anak pasangan tersebut adalah normal heterozigot, B heterozigot, albino, B heterozigot, normal heterozigot, O, albino, O. 33. Gambar di bawah ini menunjukkan: A. Mutasi kromosom, trisomi, sindrom Klinefelter, B. Mutasi kromosom, monosomi, sindrom Down, C. Mutasi gen, monosomi, sindrom Down, D. Mutasi gen, trisomi, sindrom Klinefelter, E. Mutasi gen, monosomi, sindrom Klinefelter. Mutasi kromosom, gambar tersebut menunjukkan adanya kelainan jumlah kromosom. Sindrom Klinefelter adalah kelainan kromosom yang terjadi pada pria, di mana terdapat kromosom X tambahan, XXY. Ini adalah contoh mutasi kromosom karena melibatkan perubahan dalam jumlah kromosom. Trisomi adalah kondisi di mana terdapat 3 salinan kromosom tertentu, bukan 2 seperti biasanya. Sindrom Klinefelter adalah contoh trisomi karena terdapat 3 kromosom seks, XXY.
Sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter adalah kelainan genetik yang hanya terjadi pada pria. Pria dengan sindrom Klinefelter memiliki kromosom seks XXY, bukan XY normal. Ciri-ciri sindrom Klinefelter meliputi testis kecil, infertilitas, dan perkembangan payudara. 34. Perubahan kupu-kupu biston betularia bersayap cerah lebih banyak sebelum revolusi industri. Dan setelah revolusi industri yang bersayap gelap lebih banyak, menunjukkan peristiwa A. Adaptasi dan seleksi alam, B. Pengaruh lingkungan terhadap gen, C. Resistensi berdasarkan seleksi alam, D. Resistensi berdasarkan seleksi buatan, E. Seleksi buatan dan adaptasi. Sebelum revolusi industri, lingkungan masih bersih, pohon berwarna cerah, kupu-kupu bersayap cerah lebih banyak karena lebih tersamarkan dari predator. Setelah revolusi industri, polusi menyebabkan pohon tertutup jelaga, berubah menjadi gelap. Kupu-kupu bersayap gelap lebih banyak karena lebih tersamarkan dan memiliki peluang hidup lebih tinggi dibandingkan yang bersayap cerah. Fenomena ini menunjukkan seleksi alam, di mana individu yang lebih cocok dengan lingkungan memiliki peluang hidup lebih tinggi dan lebih banyak berkembang biak. 35. Teknik perbanyakan tumbuhan secara vegetatif buatan dengan menghasilkan individu baru yang seragam, dalam jumlah besar, waktu yang singkat dan dapat juga sebagai upaya pelestarian plasma nutfah. Hal demikian dapat dilakukan dengan cara A. Hibridoma, B. Teknologi plasmid, C. Kultur jaringan, D. Cloning nukleus, E. Teknik terapi genetik. Kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tumbuhan secara vegetatif buatan dengan menggunakan potongan kecil jaringan tumbuhan, eksplan, yang ditumbuhkan dalam media steril. Teknik ini memungkinkan produksi individu baru yang seragam secara genetik dalam jumlah besar dan waktu yang singkat. Kultur jaringan juga dapat digunakan untuk melestarikan plasma nutfah, yaitu kumpulan genetik tumbuhan yang berharga.